أعوذ بالله السميع العليم من Baik, tema kita pada malam hari ini الشيطان jamaah sekalian, الرجيم. bagi jamaah yang megang kitab bisa dibuka di halaman 62 ya. Atau bisa dilihat di depan layar halaman 62. Kita berikan tema bahwa belajar ilmu akhirat harus bersanding juga dengan ilmu zuhud. Ya. Tema kita adalah belajar ilmu akhirat dan kita paham tentang ilmu zuhud. Ya. Kenapa saya tambahkan poin ini? Karena ilmu akhirat itu sesuatu yang pasti jemaah. Ya. Ilmu akhirat itu pasti. Walaupun di dunia orang melihat ilmu akhirat itu nampaknya tidak nampak, artinya tidak pasti. Kenapa? Karena orang yang memiliki ilmu akhirat itu yang bisa memahami hakikat, fungsi dan manfaat ilmu akhirat itu sendiri. Ya, kalau hanya sebatas ilmu dunia, secara ilmu dunia itu sebenarnya tidak pasti jemaah. Tetapi kenapa orang itu menganggap ilmu dunia seakan-akan itu pasti? Ya, salah satu alasannya karena nampak. Ya, misal orang kerja kemudian dia punya harta, itu bisa ditampak, bisa dilihat oleh orang lain. Oh, fulan punya harta ini. Oh, fulan punya mobil. Oh, fulan punya tanah, punya rumah. Itu nampak. Sedangkan akhirat yang kita lakukan dengan untuk amal soleh itu tidak nampak jemaah. Ya. Sehingga iman itu membicarakan semua dasarnya adalah ilmu gaib. Ya, ingat, iman itu ilmu dasarnya semua membicarakan tentang perkara-perkara gaibiyah. Iman pada Allah gaib, iman pada Rasul gaib, iman pada kitab gaib, iman pada malaikat gaib, iman dengan takdir juga gaib, iman dengan hari kiamat juga gaib. Dan kita juga diperintahkan dalam Al-Quran yu'minuna bil ghaibi, ya, jadi orang-orang yang beriman disuruh untuk beriman dengan perkara-perkara yang apa? Yang gaib. Nah, ketika berbicara ilmu akhirat jamaah sekalian rahimakumullah, maka kita harus paham tentang ilmu zuhud. Jadi sekilas ilmu zuhud itu adalah orang yang lebih mengedepankan akhirat daripada dunia. Ya, itu zuhud. Zuhud itu bukan berarti kemudian nggak mau kerja jamaah, bukan. Zuhud itu bukan berarti kemudian malas-malasan mencari nafkah untuk anak istrinya, bukan. Zuhud itu bukan berarti kemudian orang ini berlepas diri dari tanggung jawab dunia, tidak mau kerja, ibadah terus, itu juga bukan. Makanya materi kita ini semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semua, bagaimana mendorong diri kita untuk memahami ilmu agama dan kita barengi dengan ilmu zuhud. Nah, tapi kita masuk ke poin atau pasal kita jamaah. Ini sebenarnya pasal ketiga. Iya, pasal ketiga dari pembahasan fi adabil alim ma'a talabatihi mutlaqan ma'a khalaqatihi. Jadi adab seorang yang berilmu secara mutlak terhadap dirinya dan salah satunya memahami agama. Qala al-mu'allif rahimallahu taala wa ayyu raghibahu fil ilmi, maka hendaknya seseorang mendorong dirinya untuk belajar. Ya. Kalau kita itu melek terhadap dunia, maka kita disarankan dan dianjurkan lebih melek lagi terhadap ilmu akhirat. Kalau orang itu paham masalah kemudian masalah duniawi, maka memahami akhirat jauh lebih penting daripada memahami dunia. Fi aksaril awqat, dan hendaknya kemudian dia memotivasi dirinya untuk senantiasa mau belajar dan menghabiskan waktu-waktunya untuk belajar. Ya. Berapa sih jamaah waktu kita untuk ngaji? Mentok paling banter sehari semalam. Ya, kecuali yang rajin pol ya. Kalau yang rajin pol, ada yang kadang-kadang majelis ilmunya bisa 3, 4, 5 kali. Ya, katakanlah 40 menit kali 4 kali 5 gitu. Standar kita ya sehari sekali lah, itu sudah sangat luar biasa. Kita majelis ilmu itu jamaah sekalian, waktu yang diminta mentoknya ya 1 jam, ya 60 menit. Ya, maka sempatkan minimal sehari atau mungkin minimal 2 hari kita duduk di majelis ilmu, toh juga nggak lama. Ya, paling banter kita duduk majelis ilmu itu 60 menit,
ya tambah dikitnya mungkin 1,5 jam. Maka sangat naif kalau kemudian Allah berikan waktu kita 24 jam, dan waktu itu dari zaman dulu sampai hari kiamat sama jamaah. Ya, midarul auqat, perputaran waktu yang dimiliki zaman Nabi Adam dengan zaman kita, dengan zaman akhir nanti, itu sama 24 jam. Cuma terkadang ada orang yang merasakan waktu itu cepat. Ya. Ada yang merasakan seakan waktu itu lambat. Nah, itu hanya perasaan kita saja. Bagi kita yang sibuk kerja, punya aktivitas, seakan-akan sudah Senin lagi, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Bagi orang yang tidak punya aktivitas, ya lama. Ya. Lah, ngaji itu jamaah sekalian rahimakumullah, bagian daripada orang itu akan dibikin oleh Allah dengan waktu yang cepat. Ya. Makanya kata beliau rahimahullah taala, wa talabihi fi aqsaril awqat, carilah momen-momen waktu yang sangat berharga untuk meningkatkan pemahaman ilmu kita. Ya, salah satunya minimal ada jadwal khusus yang tidak boleh diganggu gugat jamaah. Ya, misalnya ada acara apa, kita punya jadwal khusus untuk ngaji ilmu. Ya monggo jenengan cari waktu yang tepat, halaqah yang pas, dan masuk ke hati, dan jadi ilmu yang manfaat. Ya, harus ada jamaah waktu khusus untuk mengasah keilmuan kita. Bidriki adallahu ta'ala lil ulama fi manajil kurama. Ya, karena kita tahu bahwasanya kedudukan dan posisi para ulama itu diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan posisi derajat yang paling utama. Ya, dan ulama, ingat sering saya sebutkan, ulama itu artinya adalah orang yang berilmu. Ya, jamak dari alim. Dan alim itu orang-orang yang sedang ngaji. Mencoba untuk jadi alim itu artinya nggak harus pinter dalam ilmu agama jamaah, tapi minimal dia pembelajar. Ya, orang yang sedang thalabul ilmu atau thalabul ilmi itu kalau dia paham ilmu maka disebutlah dia alim, walaupun satu bidang. Ya, misalnya bidang fikih gitu, bidang lagi hadis, tafsir. Ya. Jangan dipikir alim atau ulama itu semua bidang dia kuasai, enggak semua jemaah. Para ulama-ulama kita itu tidak semua menguasai semua bidang. Bidang akidah, bidang tafsir, bidang hadis, ya, bidang adab, bidang riwayat Quran, riwayat hadis, itu enggak semua ulama bisa satu bidang, itu enggak bisa, enggak semua. Contoh sederhana, kita lihatlah bagaimana ulama tabi'in yang secara keilmuan tafsirnya itu tidak kita ragukan. Ikrimah, muridnya Ibnu Abbas, itu satu majelis dengan Atha bin Abi Rabah, ya, karena ini satu perguruan, gurunya adalah Ibnu Abbas. Nah, Ibnu Abbas menelurkan 2 murid terbaiknya, satu adalah Ikrimah, 2 adalah Atha bin Abi Rabah. Nah, Atha itu mahir dalam bidang hadis, sedangkan Ikrimah mahir dalam bidang tafsir. Satu perguruan, satu padepokan, tapi rumpun ilmunya beda jemaah. Ya, karena Ibnu Abbas kita tahu bahwa beliau salah satu di antara sahabat sekaligus juga keluarga Nabi yang Nabi doakan dengan Allahumma faqihu ta'wilah. Ya Allah, pahamkan Ibnu Abbas dengan ilmu takwil. Beliau pintar ilmu tafsir, beliau pintar ilmu hadis, beliau pintar ilmu akidah, semua beliau tafsirkan dan beliau pahami. Itu Ibnu Abbas. Nah, murid-muridnya enggak semuanya seperti beliau jemaah. Sehingga kita katakan orang alim itu dia tahu ilmu, kemudian dia amalkan di atas ilmu, dia dakwahkan, dia istiqomah, itu alim. Ya, sehingga pujian dalam beberapa penjelasan yang kita sebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada mereka orang-orang yang berilmu dengan manajil kurama, tingkat kemuliaan yang istimewa. Wa annahum warasatul anbiya, dan mereka para orang-orang yang berilmu adalah pewaris takhta Nabi. Dan itu sebuah kehormatan jemaah. Tidak ada kehormatan bagi seorang muslim melainkan disebutkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, dia adalah sebagai pewaris takhta Nabi. Ya, dan Nabi itu nggak mewariskan kepada kita dirham, ya, tidak mewariskan juga kepada kita dunia, tetapi mereka mewariskan kepada kita ilmu. Ya, nah, wa ala manabir min nurin yu'biduhum al-anbiya wa syuhada. Dan ulama itu atau orang-orang yang berilmu
itu mereka memiliki mimbar-mimbar cahaya yang mereka ini senantiasa bahkan sekelas para nabi dan para syuhada ingin seperti mereka orang yang alim dan orang yang berilmu. Ya. Jadi syuhada itu para orang-orang yang syahid di medan jihad. Sedangkan al-anbiya itu para utusan Allah Subhanahu wa taala dan semua utusan Allah itu berilmu. Ya. Enggak ada satupun utusan Allah yang enggak berilmu. Karena para nabi, para rasul itu sebaik-baik sumber ilmu jemaah. Setelah Al-Qur'an dan As-Sunnah, ya. Setelah Al-Qur'an, maka sumber ilmu terbaik itu As-Sunnah As-Sahihah. Petunjuk para nabi. Ya, dan nabi kita adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nahwi dzalika mimma wara fi fa'di ilmi, dan yang menjelaskan di sebagian perkataan para ulama terkait dengan keutamaan-keutamaan ilmu dan bagaimana keutamaan-keutamaan para ulama ketika di saat mereka mempelajari terkait dengan ayat wal akhbar, ya, mempelajari Al-Qur'an dengan tafsirnya, mempelajari akhbar itu artinya adalah hadis-hadis Nabi dengan riwayat hadisnya, kemudian juga mempelajari terkait dengan asar. Ya, asar itu apa ya? Perkataan para sahabat. Ya, sehingga kalau kita sebagai pelajar kenali Al-Qur'an dengan baik, kenali hadis dengan baik. Nah, jangan lupa jamaah, pelajari riwayat-riwayat para sahabat. Ya. Ini yang kita maksud dengan kalimat athar. Asar itu ucapan-ucapan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ucapan sahabat Nabi itu adalah dalil jemaah. Ya. Walaupun terkadang ada ucapan sahabat yang mungkin barangkali berbeda, tetapi itu jauh lebih dekat kebenarannya daripada orang selain sahabat yang mereka dalam statusnya, kondisinya berbeda. Ya, jauh lebih besar benarnya sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam daripada selain mereka yang ketika terjadi perbedaan. Kenapa? Karena sahabat Nabi mendapatkan didikan langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wal as'ar, dan juga senantiasa kita memperhatikan, mempelajari bait-bait syair. Ya, dulu bait-bait syair itu kalau istilah orang hari ini ya, kalau mau belajar ilmu arut yang paling tinggi, kalau dunia bahasa itu apa? Syair dan sajak. Dulu namanya belajar syair. Dan tidak semua orang bisa tembus belajar syair jamaah. Karena syair itu punya kalimat yang itu bisa membuat orang mati dengan kalimat syair. Bisa orang itu hidup, artinya semangat, dengan kalimat syair. Ya. Sehingga salah satu yang disarankan oleh penulis Ibnu Jama'ah, kalau mau belajar Al-Quran As-Sunnah dengan baik, hadis Nabi dengan benar, petunjuk sahabat dengan baik, kemudian pelajarilah bagaimana syair-syairnya orang Arab dulu yang benar. Ya. Karena itu bisa membuat kita semakin memiliki kaya akan kosakata dalam bagaimana kita berpikir. Nah, wa yuraghibu ma'a dzalika fi tadriji ma'ala yu'inu ala taksilihi. Di samping itu pula hendaknya seorang guru mendorong kepada murid-muridnya untuk senantiasa melakukan tahapan demi tahapan untuk menggapai ilmu. Ya, di sini mungkin lebih tepatnya yang sering juga saya sampaikan bahwa kalau kita belajar jamaah itu ada istilah apa? Step by stepnya. Ya, mungkin judul ini kita tuntaskan, tema ini kita tuntaskan, ya. Dan dalam satu majelis itu tidak sama apa? Daya pemahaman dan tingkat pemahaman kita jamaah. Tetapi saran daripada para ulama kalau kita mau belajar maka step by step. Istilahnya kitab selesai, masuk lagi kitab berikutnya, terus seperti itu. Dan itu disarankan oleh beliau, ya, rahimahullah taala. Dalam rangka apa? Dalam rangka ala taksili minal iktisar al masuri faqadil kifayati fid dunya. Jadi minimal bagaimana seseorang itu kemudian ya untuk meraih juga beberapa bidang ilmu yang lain, termasuk diantaranya untuk menggugurkan kewajiban kalau misalnya ada ilmu dunia yang harus kita pahami. Ya, contoh, ilmu itu ada yang wajib, ada yang
fardu kifayah jamaah ya, kayak hukum sholat jenazah gitu ya. Dan hukum sholat fardu. Kalau hukum sholat itu ada yang wajib fardu ain, ada yang fardu kifayah. Kalau yang wajib ain ya sholat 5 waktu, kalau yang fardu kifayah itu sholat jenazah. Ya, jadi kalau sholat jenazah nggak dilakukan satu kampung, maka satu kampung itu apa? Berdosa. Nah, belajar itu ada 2 juga. Yang sifatnya itu wajib bagi kita semua, wajib kita pelajari. Ada yang sifatnya fardu kifayah. Nah, yang fardu kifayah itu pelajaran-pelajaran yang urusannya masalah duniawi, ya, masalah dunia. Misal di negeri kita misalnya nggak ada dokter spesialis gitu ya, Muslim. Maka belajar dokter atau spesialis khusus dalam ilmu kedokteran menjadi wajib salah satu di antara kaum muslimin, salah satunya untuk agar ada dokter muslim yang dia punya bidang spesialis di situ. Ya. Contoh lain adalah misalnya ada orang mempelajari terkait dengan bab masalah pengobatan. Ya, kalau ada Tibun Nabawi, mungkin kalau yang lagi rame ya mungkin obat-obat kimia. Ya, kalau Tibun Nabawi kan sejak dulu sudah ada jemaah, menggunakan bagaimana obat-obat alami, ya, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan itu menjadi pengobatan Tibun Nabawi. Ya, makanya dalam ilmu kedokteran pun juga demikian. Kalau fisik kita, kemudian juga jasad kita, ya, ingin kemudian sehat, biasanya diarahkan untuk makan-makan yang sifatnya alami, ya, seperti buah-buahan dan lain sebagainya. Nah, kalau seandainya tidak ada satu orang yang mempelajari, maka bisa jadi itu dosa jika memang dibutuhkan satu bidang yang dimiliki oleh kaum muslimin. Ya, alhamdulillah kita punya ulama sekaligus juga cendekiawan muslim yang sangat viral di abadnya yang bernama Ibnu Sina. Mungkin kita sangat terngiang dengan nama Ibnu Sina, fokus di bidang kedokteran. Dan kita perlu sadar Ibnu Sina itu bukan cuma kedokteran jemaah. Memang terkenalnya dalam ilmu kedokteran, tetapi beliau ulama hadis, ulama tafsir, ulama akhlak. Itu Ibnu Sina. Beliau kuasai sebidang dan segudang ilmu, bukan cuma ilmu kedokteran saja. Dan itu ulama muslim, cendekiawan muslim yang sampai saat ini pendapat-pendapat beliau masih dipakai rujukan kaum muslimin dalam bab masalah Tibun Nabawi atau tib kedokteran atau bidang kesehatan. Nah, setelah itu maka beliau menyebutkan fal qanaah bidzalika an syughli qalbi. Maka sikap qanaah terhadap hati, ya, terhadapnya agar hati itu tidak kemudian disibukkan dengan sesuatu yang hubungannya dengan dunia jemaah. Ya, makanya saya tambahkan judul itu yang kedua, pelajar dan qanaah atau dan zuhud. Kalau qanaah itu merasa cukup, kalau zuhudnya itu lebih mengedepankan akhirat. Jadi seorang pelajar itu harus punya 2 sisi. Sisi dia adalah memiliki sifat qanaah, sisi kedua harus punya sifat zuhud. Ini kalau pelajar punya sifat ini, masya Allah, maka kita bisa tengok para ulama-ulama kita jemaah. Seperti Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ya, beliau pernah dikomentari oleh muridnya Ibnu Qayyim. Jadi Ibnu Taimiyah itu punya kebiasaan ba'da subuh sampai suruk sampai duha beliau nggak keluar masjid. Ya, beliau tetap di masjid. Ya, setiap hari seperti itu. Sebagaimana Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitabnya Al-Wabilus Shayyib bin Kalami Thayyib, ya, ketika mengisahkan gurunya. Kemudian beliau bertanya pada gurunya, "Wahai guruku, kenapa setiap ba'da subuh sampai duha, ya, saya lihat Anda itu enggak sarapan? Setiap hari ba'da subuh, salat syuruk, duduk, duha sampai ya kurang lebih ya waktu duha lah, 10-an gitu." Apa kata beliau? Beliau mengatakan, kalau saya enggak seperti ini, enggak seperti rutinitas seperti ini, maka saya enggak punya gizi, tenaga untuk apa? Untuk aktivitas. Ya. Sehingga yang kita tangkap dari perkataannya beliau rahimallahu taala, fisik beliau jadi sehat dan semangat beliau bisa bekerja, itu suplemen gizinya yang paling utama itu ngaji, murojaah, kemudian sampai waktu duha. Kurang lebihnya begitu jemaah.
Contoh lain misalnya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau itu mampu dan kuat 24 jam duduk di perpustakaan, baca, mentelaah, ngaji, nggak perlu makan jemaah. Dan ada memang tipe-tipe orang seperti itu. Dia punya kekuatan fisik yang baik, cukup hanya dengan baca buku, cukup hanya dengan murojaah, cukup hanya dengan menghafal, ya, cukup hanya dengan ya mungkin belajar ilmu din. Ada tipe-tipe orang seperti itu. Ya kalau di sini sih ada nggak ya? Ya. Kalau ada ya monggo, alhamdulillah. Dengan kuat gitu belajar seharian full, nggak minum nggak makan, wah itu luar biasa. Tipe-tipe Imam Nawawi, ya, rahimahullah taala. Hari itu aja, sisanya nggak seperti beliau. Ya. Kalau Imam Nawawi rahimahullah taala di usia 40 tahun beliau punya produk-produk karya yang masya Allah jemaah. Sampai hari ini bisa kita nikmati karya-karya Imam Nawawi rahimahullah taala disebabkan karena semangatnya beliau belajar. Ya. Nah, qanaah itu jamaah sekalian bukan berarti kemudian nggak mau dunia ya, atau zuhud itu berarti nggak mau dunia. Tetap monggo silakan, nggak ada masalah. Ya. Tapi ingat biasanya dunia dengan akhirat itu tipis jamaah. Kalau kita sandingkan gitu ya, di kanan saya ini dunia, di sebelah kiri ini adalah akhirat, atau kirinya ini dunia, sebelah kanan ini akhirat. Ini tuh harus ada abot berat salah satunya jemaah. Ya. Kalau ada orang yang kemudian stabil 50-50 ya, akhiratnya 50%, dunianya 50%, itu sedikit. Ya. Bisa jadi kemudian dunianya lebih kuat, akhiratnya biasa, atau akhiratnya kuat, mungkin dunianya biasa. Nah, zuhud itu pertengahan itu jemaah. Intinya zuhud itu ketika dipanggil taat, dia langsung responnya cepat. Dia bergegas. Di saat dia sedang beraktivitas dunia, kemudian dia dipanggil Allah Subhanahu wa taala, maka dia punya respon yang cepat. Itu zuhud. Bukan berarti zuhud itu nggak mau dunia, tidak. Toh sahabat juga ada yang seperti Abdurrahman bin Auf, ya, saudagar kaya, muslim kaya, itu juga ada. Ya, tapi nggak banyak. Ya. Nah, termasuk diantaranya sikap qanaah terhadap ya, dunia, agar hati ini tidak disibukkan dengan materinya. Ya. Maka beliau rahimahullahu taala, wa ghalabatul fikri wa tafriqi fahmi bisababiha. Karena disebabkan alam pikiran itu bisa dikuasai oleh dunia, kemudian titik fokus itu akan terpecah belah disebabkan karena apa? Dunia. Ya mungkin panjenengan bisa merasakan sih. Ya misalnya lah contoh sederhana aja yang juga pernah saya contohkan. Bagi para pembisnis yang di saat bisnisnya lagi baik-baiknya, lagi banyak mungkin omsetnya, ya monggo dikomentari ini ya. Pasti ngajinya aras-arasan. Belajarnya mikir-mikir. Sholat jamaah mungkin juga ditinggalkan. Apalagi kalau kemudian bisnisnya sedang untung besar-besaran, wah itu udah, yang ngaji rutin setiap hari biasanya jadi lama-lama lalai. Itulah dunia dengan akhirat jemaah. Ya, makanya sangat berat bagi kita ketika kemudian Allah bukakan di hadapan kita apa? Dunia. Maka kata beliau rahimahullahu taala, wa ghalabatil fikri wa tafriqil fahmi bisababiha. Bisa jadi pikiran kita itu oleng, bisa jadi kemudian kerancuan-kerancuan itu muncul disebabkan karena memikirkan dunia. Fainal insiraful qalbi ala ta'alluqil al-at'ami fid dunya wal iktsari minha. Karena ketika seseorang itu cenderung ya terhadap dunia, maka hati itu akan difokuskan untuk itu. Hati itu akan cenderung untuk dunia. Ya. Dan kalau sudah demikian, maka kemungkinan besar seseorang itu melalaikan bagaimana kemudian akhirat, dan itu hilanglah sifat zuhudnya. Ya, sifat zuhudnya itu hilang. Kalau zuhudnya hilang, besar kemungkinan mempelajari ilmu agamanya hilang jemaah. Ya, makanya kuat-kuatan nih, mau kuat ilmu akhiratnya atau kuat ilmu dunianya. Kalau bisa kuat dua-duanya, itulah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada seorang muslim, seorang mukmin yang dia ini kuat imannya, kuat hartanya,
maka itu jauh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin kuat iman tapi lemah dunianya. Ya, tapi jangan coba-coba ya. Karena biasanya kalau orang yang sudah masuk ke dalam dunia, maka dia akan diuji dengan hal tersebut. Ya, dan dunia itu Nabi sifati dengan hadro jemaah. Ya, kayak sebenarnya tanaman yang hijau, yang itu sifatnya menarik. Ya. Setiap orang yang kemudian dia melihat dunia, maka 95% orang itu lebih tertarik untuk menggapainya. Ya, kecuali 5% yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa ta'assufi ala wafati ajma'a li qalbi wa arwahuhu li sirrihi wa asrafu li nafsihi wa ala li makanihi. Ya. Jadi ketika kemudian seseorang itu sudah fokus perhatian yang terpecah belah karena dunia, maka sesungguhnya kebersihan hati dari ambisi untuk duniawi, ya, dan memperbanyak serta penyesalan terhadap kegagalan untuk meraih titik fokus di mana hatinya itu sedang lalai kepada Allah dan dia lebih cenderung bagaimana kemudian dunia dia gapai, maka orang tersebut dalam kedudukan yang naudzubillah kebanyakan kemungkinan memiliki sifat-sifat aqallu li khusad, ya, cenderung untuk sedikit hasad dia mah. Biasanya kalau orang itu sudah ya komunitasnya dunia, bukan ngaji, bukan akhirat, itu hasadnya lebih besar. Makanya kalau komunitasnya kita adalah teman-teman pembisnis, biasanya muncul hasadnya lebih gede. Tapi kalau komunitas kita adalah teman-teman rajin ngaji, hasad itu kurang. Ya, jadi ada kayak persentasinya. Kalau komunitas kita adalah teman-teman yang suka ngaji, maka hasad itu akan turun jemaah, akan berkurang dan akan hilang dengan sendirinya. Makanya ilmu itu sebagai nur, ya. Ilmu itu sebagai cahaya. Cahaya untuk hati dan cahaya untuk kehidupan kita. Ya, makanya ketika kita menengok dalam ayat bahwasanya intang surullaha yang surkum wa yusabbit aqdamakum, itu buah ilmu. Siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan tolong dia. Dan Allah akan teguhkan langkah kakinya dalam kebaikan. Dan salah satu intang surullah adalah dengan belajar mempelajari syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuk intang surullah yang sangat besar jemaah. Bentuk kita menolong agama Allah, kita mempelajari semua syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kalau sudah kita belajar dengan baik, maka yakinlah Allah akan tolong. Dan yang paling menarik dan yang paling istimewa, Allah akan teguhkan langkah perjalanan kita. Jadi nggak ada istilah kita orang itu oleng kalau ada masalah, ya, oleng-oleng tapi kemudian nggak sampai ya putus asa. Ya, semua orang diuji dan ujian itu bisa membuat orang putus asa dan dia bisa dalam kondisi mendapatkan ridha Allah dengan istiqomahnya. Ya. Nah, maka jika kemudian seseorang itu lebih menenangkan dirinya, ya, dengan ilmu dan lebih mulia dengan ilmu, ya, maka pastilah kedudukan bagi dia adalah kedudukan yang tinggi dan kedudukan yang senantiasa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kemudian kata mu'alif rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan wa ajdaru li hifdhi ilmi, ya, maka ilmu itu perlu untuk dihafal jamaah, ya. Jadi kalau bisa ilmu itu dengan bentuk kita jaga, kita hafal. Nah, penjagaan ilmu yang paling besar itu adalah dengan diamalkan, ya. Penjagaan ilmu yang paling besar itu diamalkan, ya. Contoh kalau misalnya ilmu hafalan, ya, semakin mungkin, ya, mungkin itu semakin kuat dan semakin lancar hafalannya kalau penghafal Quran itu sering mengulang. Mungkin dia ketika sholat, mungkin ketika imam, ya, maka dia akan semakin kuat hafalannya. Sehingga ilmu itu kuatnya ketika diamalkan. Ketika ilmu itu kita amalkan setiap saat, maka ilmu akan bertambah kuat, bertambah lebih besar, karena Allah akan tambahkan kepada dia ilmu-ilmu yang baru, ya. Ya, pastinya dengan duduk di majelis ilmu, ya. Ya, sehingga dia memiliki kedudukan yang sangat istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan menjaga ilmu, ya, dengan senantiasa kita mengamalkan dan meningkatkan pemahaman. Ya, maka mustahil kalau orang itu nggak pernah ngaji, kalau mau mengupgrade istilahnya pemahaman dinnya baik, kok nggak pernah ngaji, nggak pernah duduk majelis ilmu, itu mustahil akan dia paham ilmu agama, ya. Yang sudah majelis ilmu saja untuk mengupgrade kemudian pemahamannya dengan baik itu belum tentu jemaah.
Saya juga pernah mencontohkan bahwa tidak semua pelajar di pesantren itu Allah berikan keberkahan ilmu, itu enggak semua. Ya. Dan sekian banyak santri dan santriwati untuk benar-benar dia netes jadi anak yang benar-benar diharapkan pemahaman agamanya bagus, kemudian jadi soleh dan soleha, itu enggak banyak. Ya. Artinya apa? Yang sudah berupaya ingin barangkali memiliki ilmu atau cabang-cabang ilmu, mungkin ya, karena mungkin innamal amalu binniyat dan man jada wajada, kesungguhannya niatnya itu ya berbeda ya. Maka pastinya Allah akan berikan, pertama niatnya baik, ikhlas, kedua kesungguhannya jemaah. Ya, makanya bisa kita lihat, bisa kita tonton bagaimana peserta didik lah atau orang-orang yang sukses itu pasti punya dua tadi, niatnya kuat, kemudian apa? Kesungguhannya besar. Nah, salah satu yang perlu kita lakukan adalah untuk menjaga ilmu ya kita mengamalkan, ya, meningkatkan pemahaman kita. Ya. Karena itu hanya sedikit orang yang bisa meraih bagian ilmu yang melimpah. Nah, ya kan? Apa kata beliau? Setelah beliau sebutkan falidzalika qalla man nala minal ilmi nasiban. Sedikit orang yang bisa mendapatkan benar-benar puncak ilmu. Kita mundur ke belakang jemaah, lihat bagaimana contoh dan kasusnya para 4 madhab. 4 madhab itu muridnya ribuan jemaah, ya, bukan ratusan. Oh, di majelisnya Imam Ahmad aja ada 40.000 orang, 40.000 orang. Ya. Tetapi ternyata kalau kita baca sejarah, para imam madhab itu murid-muridnya yang benar-benar pewaris ilmu gurunya itu enggak banyak. Ya. Imam Syafi'i punya sekitar cuma 6 atau berapa. Imam Ahmad punya 8 atau berapa. Ya. Imam Abu Hanifah punya cuma 2 atau 3. Benar-benar murid yang istilahnya mewariskan segudang ilmu gurunya itu enggak banyak. Ya. Ini menggambarkan orang-orang yang mendapatkan ilmu adalah orang-orang yang benar-benar dia dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga kita sudah berupaya dan berusaha, cuma nanti siapa yang dipilih Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah pilih, Allah yang kehendaki sebagaimana hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu khairan bihi yufaqihu fiddin. Jadi takaran dan standar kebaikan itu bisa ditandai, bisa dilihat bagaimana pemahaman agama orang itu. Nah, kalau pemahamannya itu baik, maka itulah orang yang dikehendaki oleh Allah kebaikan jemaah. Nah, di masyarakat kita berapa orang-orang yang ya benar-benar pemahaman ilmunya baik, amalnya baik, ya, kemudian ibadahnya juga baik, akidahnya juga baik. Nah, kalau ada di masyarakat kita banyak, berarti orang-orang ini yang dikehendaki oleh Allah apa? Kebaikan. Ya. Itu juga banyak contohnya yang misalnya kalau kita pakai standar biasanya kalau orang sekolah di Timur Tengah itu, oh ini pasti orang hebat gitu kan, atau orang yang kemudian berilmu gitu. Tapi ada juga yang pulang dari Timur Tengah, pulang-pulang dia membawa pemahaman menyimpang, menjadi orang jaringan Islam liberal juga ada. Orang yang punya pemahaman kemudian mengkafirkan orang juga ada, ya. Jadi orang-orang yang belajar dari Timur Tengah yang kemudian dia pulang punya pemahaman yang menyimpang juga ada. Itu artinya apa? Allah belum berikan kepada dia kebaikan, walaupun dia menimba ilmu dari kota Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan itu sebuah kemuliaan bagi orang yang ketika bisa menimba ilmu di kota Nabi, pulang-pulang dengan pemahaman Nabi dan para sahabatnya. Ya. Tapi lagi-lagi tidak semua jemaah, karena Allah pilih di antara manusia yang dikehendaki Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, illa man kana fi mubtadi, ya. Maka kita sebagai penuntut ilmu yang ya baru pemula, ya, apalagi kita perlu untuk senantiasa kita memperhatikan bagaimana ketika kemudian seorang itu memiliki ilmu yang baik, dan apalagi kita adalah orang yang mungkin ya step by step tadi, ya, baru kita belajar, maka milikilah kriteria-kriteria yang sangat penting dalam thalabul ilmi. Salah satu diantaranya adalah hendaknya seseorang itu memiliki sifat kalau di sini disebutkan qanaah, ya. Yang kalau kita tambahkan dalam tema adalah zuhud, ya. Memiliki sifat qanaah dan sifat zuhud. Dua sifat inilah yang kemudian bisa jadi Allah mudahkan disebabkan karena memiliki dua sifat tadi, zuhud dan qanaah.
Kalau jamaah sekalian megang dua kaidah ini, ya, punya sifat zuhud, punya qanaah, insya Allah dimudahkan dalam memahami ilmu din. Ya, mau dipraktekkan. Zuhud itu artinya kita lebih mengedepankan perintah Allah, lebih mengedepankan panggilan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan sifat qanaahnya merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita, ya, sehingga kita lebih mengedepankan apa? Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan hal ini akan kita jelaskan nanti insyaallah di poin yang lain terkait dengan penjelasan beberapa poin terkait dengan pembahasan lebih detail, bahwa ketika beliau menyebutkan fadakartu fil fakri wal qanaah, ya, dan ketika aku menyebutkan kata penulis, ya, Ibnu Jamaah rahimallahu taala, ya, beliau menyebutkan ketika aku sebutkan poin-poin di atas bahwa seseorang yang akan mendapatkan ilmu itu adalah minal fakri, ya, fakri itu bukan miskin, ya, tetapi orang yang senantiasa dia ini apa ya, kalau dalam bahasa kita kurang, ya. Kekurangan seseorang itu akan menjadi sebab dia mendapatkan ilmu, ya. Biasanya kalau dalam kondisi yang kurang dia akan ngaji, akan belajar karena dia masih fakir, ya. Makanya kalau fakir itu sering dipakai oleh para ulama dalam tulisan karya ilmiahnya di bawah dengan sebutan al-fakir. Kalau al-fakir itu orang yang miskin, ya, miskin ilmu, maksudnya artinya dia belajar. Al-fakir itu merasa kurang dengan ilmu, sehingga dia senantiasa mempelajari ilmu. Dan qanaah, dan senantiasa dia memiliki sifat qanaah. Dan yang penting lagi adalah al-i'rad an talabid dunya, ya, jadi tidak terlalu ambisius lah gitu, ya, terkait dengan dunia, ya, secukupnya aja, ya. Kalau ambisius khawatirnya kita dipalingkan, ya, hati kita dengan dunia, ya, wa'udzubillah, ya. Dan dunia itu wa'arudiha al-fani, dunia itu sifatnya menjerumuskan, ya, fana dan hina. Nah, tapi jemaah sekalian kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, saya tambahkan di beberapa poin karena di pembahasan kita sesuai dengan kitab sudah habis materinya. Tadi kita sebut kalimat zuhud jamaah, ya. Banyak sekali komentar-komentar para ulama terkait dengan zuhud, ya. Jadi bahkan salah satu dikatakan oleh Hasan Al-Basri rahimahullah taala, zuhud itu sifatnya orang mukmin, ya. Berarti kalau kita balik, kalau zuhud itu tidak ada, maka kemukminan kita perlu dipertanyakan. Karena kata beliau mengatakan zuhud itu sangat melekat dalam diri seorang mukmin, ya. Sifat zuhud yang dia mengedepankan perintah Allah, mengedepankan akhirat, itu ciri-cirinya orang yang beriman, ya. Kenapa dikatakan iman itu iman? Karena dia punya kepercayaan yang tinggi jamaah. Dan iman itu secara bahasa percaya, ya. Sedangkan secara istilah dia percaya, membenarkan, ya, dalam meyakini dalam hati, kemudian diucapkan dalam lisan dan dilakukan dalam perbuatan. Itu definisi iman dalam syariat. Berarti kalau iman itu cuma diomongkan saja tanpa diyakini, maka belum sampai iman. Kalau iman itu cuma hanya di hati, tanpa diucapkan, tanpa dilakukan, juga belum iman. Sebaliknya ada orang yang melakukan iman, ya, dohirnya, tapi hatinya mengingkari, maka juga tidak iman. Nah, sahabat itu dikatakan beriman karena terkumpul tiga tadi jamaah. Hatinya yakin, lisannya mengucapkan, kemudian diamalkan. Kalau kita punya tiga ini, maka ini namanya rukun iman, ya. Jadi arkanul iman, ya, bukan 6 rukun iman, ya, tapi rukun iman yang sangat melekat dalam diri kita, itu kita yakini, kita ucapkan, kita amalkan. Kalau ini salah satunya ada yang bermasalah, maka iman itu tidak ada dalam hati kita. Dan panggilan ya ayyuhalladzina amanu dalam Al-Quran yang sering kita dengar, itu memanggil tiga orang yang punya tiga tadi, ya. Makanya nggak usah kaget, nggak usah heran, udah dipanggil oleh Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu, misalnya udkhuluna fisilmi kaffah, hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam dengan totalitas. Kok masih dablek dia beriman, berarti imannya ada yang bermasalah di antara tiga tadi jemaah. Sudah Allah panggil hai orang-orang yang beriman, kok masih responnya kurang cepat, misalnya ku anfusakum wa ahlikum naroh, berarti di antara tiga ini ada yang masalah, ya.
Mungkin hanya dia percaya iman yang artinya adalah membenarkan. Ya, cuma benarkan aja itu belum kategori iman ya. Sehingga zuhud itu salah satunya adalah buah daripada iman dan keyakinan dan keimanan seorang muslim. Maka oleh karena itu milikilah zuhud sebagaimana dikatakan oleh Hasan Al-Basri, seorang mukmin harus punya sifat zuhud. Kemudian Ibnu Musayyib rahimahullah taala seorang tabi'in juga beliau mengatakan, sikap zuhud yang ada dalam diri seorang muslim ya, ketika itu ada maka hidupnya akan terwarnai dengan kebaikan-kebaikan ya, dan rahmat. Berarti zuhud itu akan membuat kita jamaah sekalian, kita akan diantarkan ke amal-amal berikutnya yang lebih baik, kemudian kita dikelilingi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena zuhud itu tadi apa? Mengedepankan akhirat daripada dunia. Dan fenomena hari ini ya, contoh sederhana saja, ketika orang dipanggil untuk sholat ya, di saat dia sedang aktivitas, nah itu pembuktian di situ jamaah. Kalau orang sedang aktivitas dunia atau sedang bekerja, kemudian dipanggil azan, nah ini mana yang didahulukan? Kalau dia mengedepankan sholatnya, berarti itu zuhud ya, jadi zuhud itu tidak terkotak dengan kaya dan miskin. Sebenarnya nggak ada hubungannya jamaah. Zuhud itu lebih mengedepankan akhirat, lebih mengedepankan Allah gitu. Jadi nggak ada hubungannya, ini orang kok zuhud, bajunya sobek-sobek, itu enggak. Orang zuhud itu enggak identik dengan bajunya yang kemudian sobek, kemudian nggak pernah ganti, ya, pakainya biasa standar, kemudian dikatakan ini zuhud, itu enggak. Ya. Kalau orang ini kemudian dia mengedepankan perintah Allah, kok kebetulan bajunya sobek-sobek, kemudian compang-camping, ya zuhudnya bukan karena bajunya, tapi karena apa? Mengedepankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ada orang yang mungkin dia adalah secara stylenya itu adalah bagus, ya, bajunya indah, kemudian orangnya cakep, pokoknya ya orang kantoran lah gitu. Bisa jadi dia zuhud ketika dia lebih mengedepankan apa? Akhirat. Ya. Jadi zuhud itu tidak terlihat dari fisik, ya. Oh ini zuhud nih, orang ini kayaknya makannya cuma setengah mangkok misalnya, kemudian minumnya cuma setengah gelas, nah ini zuhud. Bukan. Zuhud itu nggak terletak di situ jamaah, ya, biar nggak salah paham. Karena sering kita jumpai di luar sana, ada orang lewat pakai tongkat, pakai sarung, ada baju 2-3, ya. Wah ini orang zuhud ini, Masya Allah ya, padahal nggak pernah sholat, cuma lewat bawa tongkat, kemudian dia lewat di jalan terus gitu. Terus ini orang zuhud ini orang berkaromah, orang yang punya macam-macam. Itu bukan zuhud jamaah. Ya, zuhud itu orang yang mengedepankan apa? Akhirat. Nah, kata Ibnu Musayyib, kalau zuhud itu ada, maka pertama kita akan dimudahkan alam akhirat kita. Yang kedua, Allah akan hiasi diri kita dengan rahmat. Dan itu sebuah kemuliaan yang sangat agung bagi seorang muslim, ya. Berikutnya Ibnu Qudamah juga mengatakan, zuhud identitas seorang muslim dan muslimah. Identitas jamaah. Jadi kalau kita kemana-mana pakai identitas itu kan orang bisa menandai ya. Misalnya kita keluar kemudian pakai kokat gitu ya, ada nama kita, fulan gitu, orang tahu oh fulan gitu. Nah, kalau kita keluar, zuhud itu menjadi identitas kita adalah muslim yang baik, itu nampak dari zuhudnya. Ya, misalnya lagi ngopi sama teman gitu ya, yang suka ngopi gitu. Kalau mama suka ngerumpi, ya. Lagi ngopi, lagi ngerumpi, tiba-tiba dipanggil untuk kebaikan lah, apa itu. Kok segera dia tunaikan itu, maka insya Allah itu zuhud. Ya. Dan itu menjadi identitas seorang muslim dan muslimah. Nah, kalau identitas itu hilang, maka Ibnu Qudamah memberikan sebuah ilustrasi gambaran, kalau itu hilang identitasnya, maka ketika dia keluar tidak dikenali dia muslim atau tidak. Ya. Sehingga zuhud itu ternyata kalau dulu ya di zaman para sahabat, para tabi'in dan atba'ut tabi'in dan para ulama itu menjadi pembahasan yang sangat agung jamaah. Ya, pembahasan yang sangat dikedepankan oleh mereka. Ya, jadi bidang ilmu, makanya para ulama itu membuat sebuah judul khusus. Misalnya dalam kitab Tazkiyatun Nufusnya Ibnu Qayyim, itu beliau punya kitab namanya Zuhud. Itu dibedah oleh beliau panjang lebar. Ya. Fokus membahas terkait apa? Zuhud. Ya. Sehingga zuhud itu
menjadi perkara yang penting. Sehingga perhatian kita adalah orang yang belajar ilmu din, maka hendaknya dia memiliki sifat apa? Zuhud. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Pak Ustadz. Mungkin saat ini lagi viral-viralnya terutama yang terjadi di Semarang itu. Jadi ada seorang wanita, dia membawa barang, entah barang itu apa, kayak semacam jimat gitu loh. Kalau itu ditaruh di mana, itu pasti akan mendatangkan uang, sehingga mereka dalam waktu seminggu atau 2 minggu bisa menjadi seorang miliarder. Pertanyaan saya, apa hukumnya dengan yang semacam ini? Karena memang kenyataannya seperti itu, tapi banyak orang yang sangat mempercayai dengan adanya seperti itu. Hukumnya bagaimana, Pak? Terima kasih. Fenomena seperti ini jamaah sekalian itu sudah pernah terjadi sebenarnya di zaman Rasulullah, ya, bahkan di zaman sebelum-sebelumnya, yang kita istilahkan dengan sihir, ya. Apapun itu kasus sampelnya, tapi kalau menggunakan sebuah media dan diyakini media itu menjadi ya pelaris atau mendatangkan uang, ya, dengan sebab benda tersebut, maka itu ilmu sihir, ya. Dan ilmu seperti ini adalah ilmu yang pastinya dilarang, ya, dan itu bagian daripada kesyirikan, karena menggunakan media yang tidak diajarkan, yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, diyakini sebagai sebab munculnya rezeki, ya. Padahal masalah rezeki, masalah mati itu adalah di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau masalah sihir mungkin nggak terlalu nampak, tapi yang kedua ini adalah ilmu tatoyur, keyakinan seseorang dengan adanya benda yang kemudian bisa diyakini begini dan begitu, dan itu jatuhnya dalam bentuk kesyirikan, wa na'udzubillahi min dzalik. Maka ini perbuatan yang pastinya menyimpang dan tidak dibenarkan, walaupun ingat mungkin terjadi benar. Dan ingat, kita punya kaidah jamaah sekalian, dalam bab masalah akidah, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu uji kita dengan apa yang kita yakini. Bisa jadi ketika orang itu datang kepada dukun sekalipun, ya, dan kita tahu dukun itu adalah kemudian tidak benar dan salah, kenapa kok dia berhasil? Ingat, Allah uji dengan keyakinan hamba itu jemaah, ya. Nah, kita yang nonton kalau kemudian juga meyakini, maka berarti kita juga terkena salah satu syubhat, ya, bahwa akidah kita sedang rapuh, ya. Makanya pegang terus kaidahnya bahwa kalau syirik ya syirik, dosa ya dosa, nggak akan yang namanya syirik atau dosa itu menjadi tauhid dan menjadi ketaatan, itu nggak mungkin. Mau dikemas kayak apapun tetap ya syirik, dosa ya dosa. Nah, wallahu a'lam. Nggih, enten malih barangkali. Nggih, monggo Pak. Bisa tambal mic. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, apakah ada batas minimal untuk menegakkan sholat Jumat Ustadz? Kemudian batas minimal jamaah untuk menegakkan sholat Jumat. Sholat sunnah Jumat. Oh, sholat Jumat. Kemudian apakah harus dilakukan di masjid atau di mana gitu Ustaz? Gitu. Matur nuwun Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama terkait dengan batas sholat Jumat, Imam Syafi'i berpendapat asal ada imam, ada khatib dan ada muadzin maka bisa ditegakkan sholat Jumat. Ya. Contoh kasusnya misalnya seseorang dalam kapal atau dalam perahu, kemudian cuma ada 3 orang atau 4 orang, satu muadzin, satu imam atau khatib, satunya kemudian makmum, ya, walaupun akhirnya jatuhnya ya 2 makmum, maka cukup, ya. Yang kedua, di mana pelaksanaan sholat Jumat, maka jumhur ulama di masjid, ya. Jumhur ulama di masjid dan pelaksanaannya harus di masjid jami. Contoh misalnya di kita ini ada masjid 5 misalnya, ya. Kalau satu masjid itu bisa menampung 5 jamaah masjid tersebut, maka masjid jami itu menjadi senter utama untuk Jumatan, ya. Makanya kenapa Nabi itu mewajibkan para sahabatnya untuk keluar ketika Jumatan, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya li yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah.
Jadi kalau dipanggil Jumatan segera ingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, harapannya siarnya itu nampak jamaah. Ya, jadi pelaksanaannya di masjid dan batas minimalnya berapa? Kalau berapa Imam Syafi'i boleh 3. Ya, intinya ada imam, ada muadzin, ada makmum. Ya. Tapi masa jangan mau 3 orang kok Jumatan di masjid segede ini kan enggak. Ya. Tapi kalau dipraktekkan ya monggo ya. Wallahu a'lam. Nggih, enten malih? Ustadz mau tanya, Nggih, monggo, Bu. bila menghadiri kajian ba'da subuh suka lupa dzikir pagi, apakah duduk di majelis ilmu itu bisa menggantikan dzikir pagi, Ustadz? Nggih. Pertanyaannya saya ulang ya. Jadi setiap ikut halaqah kajian ba'da subuh, kemudian dzikir paginya mungkin karena kajiannya agak lama akhirnya kemudian luput dan lupa. Apakah kajian tersebut bisa menggantikan dzikir paginya? Jawabannya tidak bisa. Jadi dzikir pagi dan petang itu tidak bisa digantikan dengan bentuk amaliyah yang lain jamaah. Ya, misalnya dengan bentuk halaqah atau dengan baca Quran, ya, enggak. Dia harus ada dzikir karena bacaan dzikir pagi dan petang itu ada doa-doa khususnya. Enggak bisa dibadalkan atau diwakilkan dengan amaliyah yang kita kerjakan pada subuh misalnya halaqah ilmu gitu. Nah, kalau bisa lakukan dan laksanakan dzikir pagi dan petang itu mungkin ya waktu-waktu yang sisa enggak apa-apa. Ya, kalau bisa dijangkau dilaksanakan ya sehingga kita dapat faedahnya ya dari dzikir pagi dan petang kita. Nah, wallahu a'lam. Enak tadi Bapak mungkin? Iya, monggo. Ya, Bismillah. Ustadz mau tanya, tadi disebutkan salah satu sumber ilmu tadi adalah syair ya Ustadz? Ada? Syair. Ah ya. Iya. Syarat syair itu seperti apa Ustadz? Apakah harus memang dari tanah Arab atau bagaimana? Apakah dari syair-syair misalkan bahasa Jawa tapi memiliki kandungan Islami atau seperti apa Ustadz? Iya. Jazakallahu Ustaz. Nggih. Ya, dalam perkataan ini Ibnu Jamaah ya di kitab yang kita baca tadi salah satu di antaranya kenapa ilmu syair? Karena orang-orang dulu itu tidak bisa bikin ilmu syair kecuali ilmu bahasanya sudah kuat. Ya, dan orang-orang dulu ilmu syair itu dia membuat syair setelah dia belajar ilmu dasarnya, bahasa Arabnya dan strukturnya itu sangat kuat sehingga baru bisa muncul ilmu syair. Nah, di dalam ilmu syair itu ada kalimat-kalimat yang tidak bisa dipahami kecuali pemilik syair. Kalau dulu syair-syair itu sangat berbobot, berkualitas, berisi, ya, sehingga makna-maknanya ini bisa kita ambil. Ilmu-ilmu yang terdapat di dalamnya bisa kita ambil faedahnya. Tapi kalau sekarang syair-syair dan yang ada hari ini hampir isinya adalah dosa-dosa dan ya ditinggalkan. Ya, sehingga poin yang keempat tadi salah satu yang harus kita ambil dulu itu masih menjadi salah satu di antara rujukan para ulama kalau ingin belajar bidang ilmu bahasa khususnya ya karena ilmu syair itu ilmu yang tertinggi ya kalau ada ilmu syair ada ilmu mantik ada ilmu bahasa balaghah itu bidang-bidang ilmu yang dalam bahasa itu bagus ya sehingga itu yang mungkin jadi acuan ketika mau belajar ilmu bahasa maka pelajarilah syair ya tapi kalau agama din akidah ya Al-Qur'an dan As-Sunnah ya nah wallahu a'lam.